Bapak Ibu dan hadirat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Melanjutkan pembahasan kita masih di kitab seputar jual beli, bab syarat-syarat jual beli dan macam-macam jual beli yang dilarang. Kita di hadis yang ke-13 dari urutan hadis yang terdapat dalam kitab jual beli. Hadis ke-13 itu berbicara tentang larangan menjual lebihan air. Ketika seseorang memiliki air melebihi kebutuhannya, maka selebihnya ini tidak boleh diperjualbelikan dengan rincian yang nanti kita sebutkan. Demikian juga berbicara tentang larangan menjual air mani pejantan atau menyewakan pejantan untuk untuk kawin dengan binatang liar. Nanti kita bahas. Hadis yang ke-13, qala al-mu'allif rahimahullah an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i fadlil ma' rawahu Muslim wa zada fi riwayatin wa an bai'i qirabil jamali. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW melarang dari menjual kelebihan air, riwayat Muslim, dan dia menambah dalam sebagian riwayat dan dari menjual sperma unta jantan. Ya, barakallahu fiik. Hadis ke-13 diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu jami'an, beliau berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang apa? An bai'i fadlil ma', dari menjual kelebihan air. Kenapa di sini disebutkan kelebihan air? Enggak langsung larangan menjual air, karena untuk kebutuhan pokok seseorang itu tidak mungkin menjual apa yang dia butuhkan, apa yang dia perlukan. Wong nek ora enek yo digolek kok, iki wis entuk malah ditolak. Untuk masalah pokok biasanya orang itu menjual ketika sudah surplus, sudah berlebih, sudah melebihi kebutuhannya. Ya, misalkan sebulan butuh beras cuma sekarung, kan gitu. Kok ini punya 3 karung, biasanya yang 2 karung dijual daripada kosong, ya, daripada nanti nggak enak, dijual dulu nanti bisa beli lagi, kan seperti itu. Makanya yang dilarang itu adalah apa? Kelebihan air. Kalau airnya sendiri itu bisa dikatakan kalau memang dibutuhkan, jarang orang jual air. Oh, saya juga butuh kok, gitu. Makanya dikatakan di sini kelebihan air. Dan ini hadis dari Imam Muslim nomor 1565 rahimahullah taala. Dan dalam riwayat yang lain beliau menambahkan wa an bai'i dirabil jamal. Dan Rasulullah SAW juga melarang menjual sperma pejantan, unta jantan. Bapak Ibu dan hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Dari hadis di atas ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah larangan menjual kelebihan air. Perlu diketahui bahwa ibu-ibu hadirin hadirat rahimani Allah wa iyyakum jami'an,
air yang kita dapatkan, itu ada 3 macam. Yang pertama, air yang kita dapatkan tanpa usaha. Kita dapat air. Contohnya adalah air yang ada di sungai, ya kan? Air yang ada di sendang, air yang ada di laut. Itu air hujan. Itu kita dapatkan tanpa ada usaha. Tahu ya sudah ada. Air rawa, air telaga. Ini. Kemudian yang kedua, air yang kita dapatkan dengan usaha kita, tapi kemunculannya itu dari Allah. Maksudnya kemunculan itu dari Allah itu apa? Air sumur. Nah, kita ada usaha dari, gitu kan? Tapi kemudian ngetupnya, keluarnya air itu, apakah kita yang mengeluarkan? Bukan kan? Tapi yang mengeluarkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah air yang kita dapatkan dengan usaha kita sendiri. Contohnya apa? Kita ngambil air dari sungai, kita ngambil air dari telaga, dari rawa, ya, dari sendang, lalu kita bawa ke rumah. Itu kan sendiri kan? Ya, kita dapat dengan usaha kita sendiri. Ya, sampai di rumah. Kemudian kita pakai, ada lebihannya. Jadi 3 macam ini nanti hukumnya berbeda. Untuk yang nomor 1 dan nomor 2, ketika kita dapat air, kita tinggal ya di sebuah tempat, kemudian kita dapat mata air, maka orang yang berhak untuk menguasai air tersebut adalah kita. Karena kaidahnya apa? Man sabaqa ila syai'in fa huwa haqqu bihi. Kaidahnya itu man sabaqa ila syai'in fa huwa haqqu bihi. Barang siapa yang mendahului yang lainnya mendapatkan sesuatu, maka dia lebih berhak untuk memiliki. Barang siapa yang duluan mendapatkan sesuatu, maka dia yang lebih berhak untuk memilikinya. Seperti kalau ini mumpung masih bulan Dzulhijjah, adalah Zam-Zam, air Zam-Zam. Yang pertama kali mendapatkan air Zam-Zam itu siapa? Ibunda Hajar alaiha salatu wassalam. Tapi apakah dari usaha beliau? Tidak, bukan usaha beliau. Karena itu adalah hentakan kaki malaikat Jibril atau hentakan sayap malaikat Jibril. Akhirnya muncullah itu, ya, terpancarlah air Zam-Zam. Makanya ketika kabilah Jurhum ingin bergabung untuk tinggal di Mekah, minta izin kepada Hajar untuk mengambil air, tapi Hajar tidak menjual. Karena apa? Karena itu bukan dari beliau alaihi salatu wassalam, tapi beliau berhak untuk menguasainya. Maka kabilah Jurhum minta izin untuk mengambil air. Jadi kita boleh menguasainya, tapi ketika kebutuhan kita sudah tercukupi, maka tidak boleh kita menjual sisanya. Ternyata sendangnya besar atau kolamannya besar, telaganya besar, kita hanya cukup, ya, untuk sehari sekian liter, sisanya masih banyak, kemudian kita jual, nggak boleh. Nggak boleh. Ini maksudnya nggak boleh menjual sisa air. Atau yang kedua, kita gali sumur, usaha kita kan, tapi yang mengeluarkan air itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka ketika kita menggunakan air sumur tersebut masih sisa banyak, ada orang minta ya dikasih, gak boleh kita menjual. Entok yang kudu tuku sak ember sami, gak bisa, gak boleh. Kecuali kalau air itu sudah kita angkat sehingga sudah di atas, mungkin pakai apa? Pakai kerekan, dengan tes mengalami kerekan, atau pakai sanyo, kemudian kita tampung di drip, kemudian kita jual, boleh, karena sudah naik. Tapi kalau tetangga kita, teman kita mau beli kemudian ngerek sendiri atau pakai sanyo sendiri, itu nggak boleh. Bolehnya kapan? Ketika air itu sudah naik, kita naikkan, berarti kan itu usaha kita, itu boleh-boleh saja, nggak mengapa. Makanya orang jualan kayak gini air boleh, ya, jualan air boleh. Itu kan nggak boleh jual air itu boleh. Karena apa? Ini ngangkat sendiri dari mata air, kemudian diproses, kemudian dibotolin, dijual, boleh. Yang nggak boleh itu yang jual tadi, ya. Kita dapat air sungai, air mata air, air sendang, air telaga, air rawa, kemudian kita jual. Ayo siapa mau beli ini? Tapi ambil sendiri, nggak bisa. Kecuali kalau kita ngangkut dari sendang itu, kita ngangkut gitu kan, kemudian kita bawa ke rumah, kita hider-hider keliling, ya. Apalagi kalau musim kemarau kan, ini kan jualan air boleh. Dalilnya mana Ustaz? Tentang bolehnya ini. Kira-kira jual kayu bakar itu yang ada di hutan boleh tidak? Itu kayu bakar bukan kita yang nanam, ya kan? Bukan kita yang nanam, tapi Allah yang nanam. Allah yang menumbuhkan, maaf. Ya kan? Kemudian menjadi kering. Lah, Nabi SAW bersabda, la ayyahtatiba ahadukum, sungguh salah seorang di antara kalian itu pergi untuk mencari kayu bakar, la yamudda ahadukum hablahu fayahtatiba fayatiya bihi wa yabi'ahu khairun min an yas'alan nas. Sungguh kalian itu mengambil kapak dan juga tali, lalu dia pergi ke hutan, lalu cari kayu bakar, kemudian dia jual di pasar, itu lebih baik daripada harus meminta. Ya. Padahal yang namanya kayu bakar siapapun boleh ngambil, ya kan? Siapapun boleh ngambil, tidak boleh diperjualbelikan. Tapi karena ini ada usaha, ya, ngapain dewek, gitu kan? Kemudian apa ngiketin sendiri, dipanggung nang pasar. Kemudian ada yang mengatakan main tuh jualan kayu bakar. Tidak apa-apa. Karena apa? Karena ada apa? Ada usaha. Paham ya? Jadi dua yang nggak boleh, satu yang boleh, tentang hukum menjual kelebihan air. Ini. Kemudian faedah yang kedua, kenapa jual beli air itu nggak boleh? Karena ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, An-nasu syuraka'u fi thalathin, al-ma'u wal-kala'u wan-nar. Manusia itu berserikat, bersekutu. Artinya apa? Mereka itu memiliki secara bersama. Apa? Tiga hal. Yang pertama al-ma', air. Air itu milik bersama. Gak boleh seseorang itu merasa duweni banyu. Gak boleh, ya. Seseorang itu merasa duweni banyu. Karena apa? Air itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah merasa memiliki air, gak boleh. Itu air itu milik bersama. Itu hukum asalnya. Kemudian yang kedua kala, yaitu rumput, makanan ternak dan juga apa? Makanan binatang itu rumput sudah. Itu nggak boleh jualan rumput,
bukan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau yang ditanam sendiri, itu beda. Kalau yang ditanam sendiri itu beda. Maksudnya rumput liar itu, ya, rumput liar itu nggak boleh dijual belikan. Yang ketiga api itu maksudnya apa? Kayu bakar. Karena dulu perapian itu menggunakan apa? Kayu bakar. Ini tidak boleh. Jadi manusia itu berserikat, ya, sama-sama memiliki 3 aset ini: air, rumputan, dan kayu bakar. Oleh karena itu tidak boleh dimonopoli, kecuali tadi kalau ada usaha sendiri. Mungkin sing gok, sing mikul, sing manggul, kesel-kesel orang itu dijualkan gitu kan. Nah, ada orang yang memang pekerjaannya cari kayu bakar, cari rumput, ngarit gitu. Ada yang memang cari air, kemudian keliling itu dijual keliling. Boleh sekarang itu sudah beda kasusnya. Yang nggak boleh jualan. Ya. Apa yang berkaitan hadirat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian faedah yang ketiga, ketika untuk 2 macam yang pertama itu apa tadi? Air yang kita dapatkan tanpa ada usaha, seperti air sumur, air telaga, air sendang, air rawa, air danau, gitu kan? Atau air sumur, macam yang kedua air sumur yang tidak ada usaha tapi yang memunculkan atau mengeluarkan air itu Allah Subhanahu wa taala. Apakah ketika ada orang mau mengambil air tersebut harus minta izin? Harus minta izin? Minta izin? Boleh, minta izin. Minta izin? Minta izin. Hukum asalnya berdasarkan hadis tadi, an-nasu syuraka'u fi tsalatin. Manusia itu berserikat dalam 3 kepemilikan 3 hal. Jadi ini 3 hal ini aset bersama: air, rumput, dan kayu bakar. Hukum asalnya tanpa izin tidak apa-apa. Pada dasarnya apa? Itu bukan milik dia. Cuma yang berhak pertama kali orang yang mendapatkan pertama kali. Gitu. Pada dasarnya tidak perlu izin. Kecuali ketika menimbulkan masalah. Ketika menimbulkan masalah itu bagaimana? 1, akan menimbulkan madarat kepada orang yang memiliki sumur tadi atau memiliki sendang tadi. Kebetulan sendangnya itu di tangannya dia masalahnya, ya kan? Atau kolamnya, rawanya itu masuk di tangannya dia. Ya. Jadi kalau seandainya sampai memberikan madaratnya bagaimana? Madaratnya jebule wong iki ngetek-ngetek banyu, nek sekarang cukup banyu, dream-dreaman baru gue dijual. Gitu. Sehingga membuat asap. Gitu. Atau ketika ingin mendapatkan atau mengambil air harus melewati pekarangan atau melewati tanaman, akhirnya harus injak-injak tanaman. Apalagi kalau untuk minum binatang ternak. Nah, sing onta telu wis adul-adul tanduran apa meneh jumlahnya oke gitu loh. Wedhus loro kadang yo merusak tanaman apa meneh atusan kan gitu loh. Berarti mereka madarat. Memberikan atau menyebabkan masalah dalam artian apa? Kalau nggak minta izin dulu, itu khawatirnya nanti dikirain maling, ya dikirain mencuri, atau ketika orang itu mengambil air di tempat kita akan terbuka aurat rumah kita, ya mungkin di situ ada istri kita nggak pakai hijab atau mungkin bisa ngintip apa yang ada di dalam rumah kita.
maka dalam hal ini perlu izin. Kalau di kampung itu sumur siji dong, KRT kan? Iya, itu makanya saking kan? Sekarang satu ya udah itu lebih mahal. Tapi di rumah saya ya sekarang dipakai oleh 1, 2, 4 ya 4 rumah semuanya pakai sanyo. Makanya kadang perlu gantian. Ya alhamdulillah yang dulu gali ya bapak yang kecil-kecil yang batu-batu ngerek-ngerekin lemah kan gitu kan. Alhamdulillah. Jadi itu nggak boleh ya dijual sisanya. Nah kalau orang mau ngambil, usahakan lebih baiknya izin. Khawatirnya nanti terjadi apa? Sebagaimana kabilah Jurhum ya minta izin kepada ibunda Hajar alaihissalam ketika ingin mengambil air Zam-Zam. Minta izin, lebih baiknya seperti itu. Kemudian kalau seandainya orang itu butuh banget sama air, kemudian tidak bisa dia mendapatkan air kecuali dengan membeli, padahal itu nggak boleh dijual. Ya, wong duwe sumur, kemudian ada orang butuh banget kan gitu kan, butuh air. Sama yang punya sumur ini nggak boleh kecuali harus beli. Apakah jual belinya sah atau tidak? Jual belinya sah atau tidak? Jual belinya sah, tapi si pemilik sumur berdosa karena mengambil apa? Uang penjualan. Tadi ngambil uang itu dosa dia. Dosa. Kemudian ikhwatul Islam hadirin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi itu jual belinya sah, tapi siapa yang menjual dosa. Di sini disebutkan wazada fi riwayatin. Dan Imam Muslim rahimahullah ta'ala dalam riwayat yang lain menambahkan wa an bai'i dirabil jamal. Dan Rasulullah SAW melarang menjual sperma onta janda. Untuk membahas masalah ini kita baca dulu hadis yang ke-14 karena ada kaitannya. Hadis yang ke-14 qala al-muallif rahimahullah wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an asbil fahli rawahu Bukhari. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari menyewakan binatang pejantan. Riwayat Al-Bukhari. Nah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Hadis ke-14 diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu jami'an, beliau berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melarang an asbil fahli dari menjual sperma onta jantan. Sperma pejantan. Ini mana pertama. Mana yang kedua, Rasulullah SAW melarang ya menyewakan pejantan untuk apa? Menghamili hewan berbetina. Baik itu akadnya jual beli atau akadnya nyewa, kedua-duanya sama saja haram hukumnya. Bapak Ibu hadirin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Hadis di atas
haramnya menjual atau menyewakan pejantan untuk menghamili binatang hewan betina. Nggak boleh. Alasannya kenapa? Yang pertama, karena itu tidak bisa ditentukan berapa jumlahnya. Gak jelas, majhul. Apakah ketika mengapunten kawin betul-betul si pejantan itu mengeluarkan sperma atau tidak juga nggak tahu. Kemudian kalaupun keluar berapa tetesnya juga nggak diketahui. Karena nggak ada kan jual beli apa namanya itu yang pakai suruh keluar kemudian di botol. Nggak ada ya. Atau ada? Ada. Sekarang ada. Ya berarti sekarang ada. Ya. Sistem suntik. Kawin suntik. Kawin suntik. Jadi alasan pertama itu sekali lagi majhul, tidak jelas ketika langsung ya. Nanti kita ngambil kalau kawin suntik boleh atau tidak. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua bahwasanya untuk sewa ini juga nggak tahu. Untuk nyewa pejantan untuk menghamili betina, misalnya disewa 1 pekan, itu juga nggak karuan apakah terjadi perkawinan atau tidak. Dan dari perkawinan itu apakah berhasil terjadi pembuahan atau tidak, majhul juga. Majhul, tidak jelas. Di situ ada ketidakjelasan. Kemudian yang ketiga, ketidakjelasan dalam hal itu apa tadi dalam jangka waktu peminjaman penyewaan tuh nggak tahu berapa kalinya. Kemudian tadi yang keluar atau tidak. Kemudian yang ketiga itu gharar, gambling. Karena dari perkawinan tadi bisa terjadi pembuahan atau tidak. Kan untung-untungan. Untungan. Ini. Sebagian ulama menambahkan lagi bahwasanya ini adalah jual beli barang yang tidak bisa diserah terimakan. Tapi serah terima. Bingung. Nah ini nanti muncul itu tadi kawin suntik. Gimana Ustaz? Itu kan bisa diserah terimakan kan gitu kan? Ayo, itu nanti pembahasan. Ini hukum asalnya seperti itu, nggak boleh. Tidak diperbolehkan. Ya. Kemudian yang berikutnya, kenapa tidak diperbolehkan? Alasan yang berikutnya karena sering terjadi masalah. Misal, waduh wis metu duit oke nyewa jebule ora petang. Kecewa, nyesel, jadi masalah. Ajane pejantan tenanan apa enggak tahu kan gitu kan. Lah tak sewa seminggu kok ya ora. Akhirnya dicekcok. Inilah beberapa alasan selain nas dari Rasulullah SAW tentang larangan jual beli sperma pejantan atau menyewakan pejantan untuk kawin dengan betina. Alasannya tadi dikatakan para ulama rahimahullah jami'an. Makanya faedah yang kedua, segala jenis muamalah yang rentan menimbulkan permasalahan, penyesalan, kekecewaan, konflik itu diharamkan. Diharamkan. Makanya untuk mengetahui ini jual beli atau ini muamalah yang halal ataupun yang haram, lihat efek setelahnya.
efek setelahnya. Ya, segala sesuatu yang merugikan pihak lain atau salah satu pihak itu juga diharamkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam darara wala dirar. Ada yang dirugikan, yaitu apa? Pihak penyewa. Ada yang dirugikan, yaitu apa? Pihak pembeli. Pihak pembeli. Ini. Kemudian bagaimana dengan kawin suntik tadi? Sama. Hukumnya sama, haram. Berdasarkan hadis yang pertama, wa an bai'i dirobil jamal. Larangan jual sperma pejantan, tidak boleh. Tidak boleh. Karena tadi bisa terjadi pembuahan, bisa tidak, kan tidak jelas. Padahal yang diinginkan oleh pemilik hewan terjadi pembuahan, lalu binatangnya, hewannya itu bunting hamil, kan gitu kan? Tapi ternyata tidak. Ada sekali dua kali itu nyuntik tidak hamil, rugi. Itu udah risiko, nggak bisa. Merugikan salah satu pihak. Jadi baik secara langsung ataupun melalui suntikan, dua-duanya haram, tidak diperbolehkan. Nah terus gimana solusinya? Ya sudah, dipinjamkan saja, dipinjamkan tanpa uang sewa. Nanti apa? Ta'awun. Makanya faedah yang berikutnya adalah apa? Pentingnya ta'awun, tolong menolong dalam kebaikan untuk kemajuan perekonomian. Nah kalau sekarang setiap orang punya pejantan, nggak mau minjemin, harusnya sewa, harusnya beli. Padahal nggak semua orang yang punya binatang itu mampu membeli, mampu menyewa. Terus piye? Padahal ketika dipinjamkan, ya, yang istilahnya kawin dengan sana sini, itu kan semakin banyak kemungkinan apa? Perkembangbiakan binatang tersebut, dan itu akan menjadikan barokah dalam beternak, ngopeni hewan, gitu loh. Semakin banyak yang dibuahi, semakin banyak kemungkinan untuk hamil. Nah kalau seandainya setiap kali harus bayar, siapa yang mampu, gitu kan? Mungkin sebagian orang mengatakan, tapi kan aku tuh kuliah larang-larang, ngopi ini ya suwe, masa uji jilid monoto orang apa nih? Ingat, ya, ketika pejantan itu kawin dengan betina, itu sehat bagi dia, tidak akan memberikan madorot, justru menyehatkan dan menyenangkan. Sehingga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala itu cerdasnya beliau. Umpamakan kalian saja sama murid-murid, ya kalian para sahabat. Senang orang yang menunggu, senang, ya kan? Malah orang itu stres, gimana? Jadikan juga binatang dan berbuat baik kepada binatang, Allah akan memberikan pahala, Allah akan memberikan keberkahan melebihi uang yang Anda dapatkan dari uang sewa atau uang penjualan sperma. Hikmahnya di situ. Makanya Nabi SAW melarang hal ini untuk sebuah kemaslahatan, di mana seseorang itu harus saling ta'awun, ya, tolong bantu, gitu. Mungkin sekarang kita yang ditolong, suatu saat, ya, apa kita yang akan menolong, kan gitu kan? Gitu loh. Mana yang longgar, mana yang bisa, mana yang mampu, gitu loh. Jangan sampai kita itu menghalangi seseorang untuk mendapatkan kebaikan dari apa yang kita miliki. Insya Allah tambah barokah. Lah sekarang ini
Kalau seandainya ada orang punya binatang betina, ya, mau mengkawinkan ujung bayar, akhirnya kepaksa bayar, sah atau tidak? Jual belinya sah atau tidak? Sah. Jual belinya sah atau tidak? Jual belinya sah atau tidak? Tidak sah. Makanya uang harus dikembalikan. Uangnya harus dikembalikan. Dan terus ini kebacut ya, wis apa? Gitu. Nah, kalau misalkan ini apa namanya diterima, dosa. Terima dosa. Jadi Bapak Ibu hadirin hadirat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, ini hadis yang nomor 14. Ada lagi? Ada. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu jami'an bahwasanya Rasulullah SAW melarang menjual janin yang masih ada di dalam perut. Ya, habalil habal, gitu kan? Ya, janin yang masih ada di dalam perut. Jadi ini apa sapi yang cici menang jero kita kuku. Wakana bai'an yatabayahu ahlul jahiliyah. Ini merupakan jenis jual beli yang sering dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Gambarannya bagaimana? Kana rajulu yabta'ul jazur ila antun tajannaqat. Seseorang itu membeli seekor onta sampai dia melahirkan. Kemudian tsumma tuntajul lati fi batniha. Kemudian jadi menjual onta yang masih ada di perut. Kemudian yang masih ada di perut ini ngelahirin lagi. Paham ya? Ada onta berunding isi yang jero tak tuku nek wis lahir. Terus nek wis nglairke meneh. Siji janin. Kemudian si dituku bukan janinnya ini, tapi apa? Cucunya onta ini. Jadi janin ini yang lahir nanti ngelahirin lagi gitu. Ila antun tajannaqatu tsumma tuntajul lati fi batniha. Ini kan ya denah, Bang. Ini aja nanti lahirnya hidup atau mati juga nggak tahu. Ya kan? Apalagi cucunya. Ini hadis dari Imam Bukhari nomor 2143. 2143 dan Imam Muslim nomor 1514. Rahimahumullahu jami'an. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimani Allah wa jami'an. Dari hadis di atas ada faedah yaitu tentang larangan jual beli sistem habalul habal. Ya. Habalul habal itu bagaimana Ustaz? Ada 4 bentuk penafsiran dari habalul habal. Yang pertama, penafsiran yang pertama adalah seseorang membeli onta. Tapi kemudian pembayarannya dilakukan setelah onta itu melahirkan apa yang ada di dalam perutnya. Ini. Jadi an yashtariya an-naqata wa yu'ajjalu thamanuha. Seseorang membeli onta, kemudian pembayarannya ditangguhkan. Sampai kapan? Ila antalidan naqatu ma fi batniha. Sampai onta tersebut ya melahirkan janinnya, melahirkan janinnya. Tsumma tahmilul lati natajatha. Kemudian janin ini hamil lagi. Berarti kan cucunya kan? Ya.
Ini sesuai dengan ini. Ini yang pertama, penafsiran pertama. Kemudian penafsiran yang kedua adalah al-bai'u bi tsamanin muajjalin ila antani dan naqatu ma fi batniha. Kalau tadi yang diperjualbelikan apa onta kan? Tapi ini enggak jual beli, tapi pembayarannya tergantung onta itu ngelahirin. Al-bai'u bi tsamanin muajjal. Jual beli sistem apa? Ya, pembayaran ditangguhkan. Ya, onta ditangguhkan sampai kapan? Ila antari dan naqatu ma fi batniha. Tsumma tanidul lati waladatha. Pembayarannya kapan? Sampai onta dituju, sampai onta ini lahirin. Sampai anak onta yang dilahirin ini lahirin lagi. Wah, itu kan untuk ini penjualan kan? Bayarin kudu apa nunggu ontane lahir. Tur anak onta iki lahirin lagi. Itu penafsirannya. Jual beli apapun. Cuma apa sistem pembayarannya tergantung onta lahirin. Jenenge wong Arab biasa aneh-aneh gitu. Ya, dari cash wae mau apa? Ya, dari cash wae mau apa? Dadak nunggu ontane lahir sih. Orang iki anak onta iki lahirkan oleh sampai muncul cucunya. Itu penafsiran kedua. Tapi itu untanya itu sudah diambil yang beli atau masih di tempat yang jual? Kenapa? Ya pokoknya unta yang dituju pokoknya terserah. Nah ini yang nomor dua, itu jual beli apapun, tapi sistem pembayarannya nunggu cucunya lahir, cucu ontanya lahir. Entah itu apa namanya onta dituju, tapi onta itu lagi apa? Lagi hamil. Yang dituju onta lagi hamil. Sampai onta ini lahirin, nanti anaknya lahirin lagi. Gitu. Itu penafsiran. Penafsiran yang ketiga, al-bai'u bi tsamanin muajjalin ila antari dan naqatu ma fi batniha. Kalau ini lebih ringan, yaitu jual beli sistem pembayaran tangguh sampai kapan? Sampai seekor onta melahirkan anaknya. Ini agak pendek daripada yang kedua. Ya. Jual beli apapun. Ya, bedanya dengan yang pertama itu apa? Yang dijadikan objek jual belinya adalah onta, ya, onta. Itu cucunya. Kalau ini enggak jual beli apapun, cuma sistem pembayarannya tergantung kelahiran anak onta atau cucu onta. Ya. Kemudian penafsiran yang keempat, an yabi'a waladan naqatal habil fil hal. Itu apa? Menjual janin yang ada di apa? Di kandungan. Menjual janin yang ada di kandungan. Ini. Jadi sekali lagi Bapak Ibu hadirat rahimani Allah jami'an. Untuk penafsiran yang pertama, kedua dan ketiga ini sama, yaitu apa? Jual beli sistem pembayaran yang ditangguhkan. Ya. Kalau yang nomor 4 ini jual beli cash, tapi yang dijadikan objek jual belinya apa? Janin yang ada di dalam kandungan. Untuk yang penafsiran pertama, objek yang dijual belikan apa? Onta. Tapi pembayarannya nunggu cucunya lahir. Iya, lahir. Kalau nomor 2, nomor 3 itu jual beli apapun, cuma pembayarannya nunggu cucunya lahir atau anaknya lahir. Aneh-aneh tuh. Itu namanya habalul habalah. Ada berapa penafsiran? Ada 4. Yang pertama apa? Membeli onta, tapi pembayarannya nunggu cucunya lahir. Nunggu onta yang dijual, yang dibeli ini lahirin, kemudian anaknya lahir. Ini. Yang kedua, jual beli apapun, tapi pembayarannya nunggu ontanya melahirkan dan anak ontanya melahirkan. Yang ketiga, jual beli apapun, tapi pembayarannya nunggu onta ini melahirkan. Lebih pendek. Kemudian yang nomor 4 adalah jual
jual beli janin yang masih ada di dalam kandungan. Ini bahwa yang dibahas hadirat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kenapa jual beli ini diharamkan? Dan jelas jual belinya tidak sah. Jual belinya tidak sah karena ya majhul. Masalah pembayarannya itu kan tidak tahu. Padahal salah satu syarat jual beli itu harus diketahui barangnya, harganya, dan pembayarannya. Ini mulanya nek misalkan jual beli sama utang piutang beda loh ya. Nek utang piutang kapan bayarnya? Sak duwemu. Tapi kalau jual beli, aku bayarnya piye? Sak duwemu. Boleh tidak? Tidak boleh. Karena apa? Salah satu yaitu harganya itu enggak jelas dan pembayarannya enggak jelas. Ini hati-hati. Nek ngeki yo ngeki, nek adol yo adol, biar jelas. Gitu loh. Kadang sebagian orang itu nyewon sewu, motor mudah dan masuk hal seperti kalau kocok di, kocok di, bayar kilo tenan, wes, gowe. Ini ngomong gowe ini dikai apa di situ? Lah iya, kadang kene duit tak dibayar, wis rasa kosek gue, ya kosek, ngerti apa ditagih, ngono. Kan orang kakek kan adol, masalah, makanya jelas. Ya, jualan, yang sedekah ya sedekah, yang jangan abu-abu. Jangan abu-abu, harus jelas berapa dan pembayarannya seperti apa, mau cash atau mau dicicil pun dikasih jangka waktu gitu loh. Ya, karena apa? Nanti akan rentan menimbulkan masalah. Ya, kalau seandainya salah satunya meninggal dunia, mana berat lagi. Jadi harus jelas. Bapak Ibu adalah hadirat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian faedah yang berikutnya bahwa Islam datang, salah satu misinya adalah untuk memperbaiki sistem muamalah yang salah, yang sudah dipraktekkan oleh orang-orang Arab jahiliyah. Orang-orang Arab jahiliyah. Kemudian faedah yang ketiga dari hadis di atas adalah bahwa tidak semua transaksi jual beli muamalah yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah itu dibatalkan oleh Islam. Semuanya yang dibatalkan itu yang jelas-jelas bertentangan dengan syariat. Nah, untuk masalah bai' habalah itu unsur utamanya dilarang karena apa? Ketidakjelasan masalah pembayaran atau ketidakjelasan tentang barang yang dijual belikan. Ketidakjelasan dalam masalah pembayaran, penafsiran 1, 2, 3. Ketidakjelasan dalam objek yang dijual belikan adalah penafsiran nomor 4. Karena janin itu ketika keluar bisa hidup, bisa mati, dan juga bobotnya juga tidak bisa diketahui secara pasti, meskipun bisa diprediksi, oh ini keluar habis, itu majhul. Makanya segala sesuatu yang majhul di dalam jual beli itu diharamkan. Sebagaimana yang pernah kita sampaikan, ya, ada beberapa alasan kenapa jual beli itu diharamkan. Karena jahalah, ketidakjelasan harganya ataupun barang yang dijual, atau mengandung unsur gharar, ya, atau mengandung unsur kedzaliman, atau mengandung unsur riba,
Ini 4 pokok kenapa jual beli itu diharamkan. Karena riba, karena gharar, karena jahalah, atau karena apa? Kedzaliman. Ya, menzalimi merugikan salah satu pihak. Di samping salah satu lagi adalah apa? Karena barang yang diperjualbelikan itu barang yang haram. Ya, barang yang haram. Ini saja dulu yang kita bisa bahas pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat, khususnya dari kami pribadi, umumnya kami panjenengan. Sebelum itu Termasuk jual beli kambing betina yang hamil itu nggak boleh berarti sih. ya. Kambing hamil nih jual beli akadnya jelas, harganya jelas, cuman kan nggak tahu nih kandungannya seperti apa. Tapi itu lazim jadi biasa, boleh nggak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih pertanyaannya barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan juga memberkati kita semua. Jual beli kambing yang sedang hamil boleh atau tidak boleh? Oh, nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Ya nggak boleh itu Dalamnya itu yang di dalamnya itu nggak boleh. Kalau memang harganya beda ya. ya beda. Ya memang beda. Ya, memang beda. Tidak mungkin lah, tidak mungkin sama. Ya boleh saja. Boleh saja. Gitu. Yang penting Ya. mungkin tidak Jadi yang dijual belikan itu kambingnya, bukan janinnya. Janinnya ikut. Ikut ya. Sama saja jenengan ya jual kayu. Yo sakoyo-koyote loh. Itu kan seperti itu. Padahal koyote nek misalkan kayu jati wis ditegor, yang apa namanya lumrahnya aja yang dipakai cuma batangnya, Pak. Jebule koyote rela ora. Berbeda kok. Hiasan aksesoris gitu kan, dan masya Allah gitu. Wah, rugi dong aku. Ya, enggak. Gitu. Itu memang sudah apa? Sudah include. ya, sudah resikoan gitu kan. Jadi makanya dari awal harus jelasan. Ini kadang ini lagi hamil, ya boleh acek. Ini nggak apa-apa. Nanti urusan ternyata lahir dalam kondisi apa? Hidup, yo itu untung, ya keuntungan yang menjual, membeli. Kalau meninggal, ya itu sudah resiko gitu. Yang penting yang menjadi objek jual belinya adalah kambing induknya, bukan janinnya. Boleh saja. Karena itu ngikut gitu ya. Jadi dalam kaidah namanya tabik ngikut ya, harganya ngikut gitu ya. Ini dengan duit aku tuh apakah termasuk juga jual beli telur yang akan ditetaskan? jual beli telur yang akan ditetaskan yang akan ditetaskan. Masalahnya apa? Kan seakan-akan yang jual beli telur untuk Telur Ditetaskan. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih pertanyaan barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati memberkati kita semuanya. Untuk jual beli telur itu ditetaskan ya boleh-boleh saja. Barangnya jelas kok. Barangnya jelas. Cetok gitu kan. Pembayarannya juga jelas, harganya jelas. Urusan nanti untuk jadi atau tidak itu urusan lain gitu. Sama jenengan tumbas ini ditandur ya. Kok yo malah mati. Itu udah resiko gitu loh. Gitu ya. Jual belinya sah. Nah, karena apa? Jelas. Apa benih gitu kan, ini kemudian kita beli kan gitu kan, jelas waras, sehat, dari godongi. Pas ditandur kok mati, ya sama. Kok pas ditetes kira, netes ya sama dong. Boleh saja. Halal, ya. Begini. hukumnya untuk pengelolaan air sumber. Iya. Air sumber dikelola untuk masyarakat dan berbayar. Itu gimana? Air sumber Yang dikelola misalkan masyarakat, tapi itu berbayar. berbayar. Iya. Enggak, ininya yang menyalurkan siapa? Pengelolanya. Seperti PAM itu kan. Mengurus itu. PAM. Seperti PAM. Pengelolanya kan? Ya. Iya.
Berarti kalau ada kerusakan kalau bertanggung jawab, gitu kan? Boleh saja. Boleh saja. Karena itu dia mengeluarkan, dia ada usaha lu keluarin, gitu. Sama ini, ya. Sama kan? Iya. Karena ada usaha keluarin. Kecuali kalau apa? Mereka ngambil sendiri, ngangsu dewe. Ya. Tak dol tapi pada ngangsu dewe, itu nggak boleh. Padahal itu sumber apa namanya milik umum. Adapun ketika dari disedot, disalurkan, itu butuh biaya, butuh perawatan, kan gitu kan? Itu nggak apa-apa. Ini kalau kayak gitu, kalau PDAM tutup nanti, gitu kan? Nggak apa-apa, boleh saja, gitu ya. Nah, kalau lebih dengan yang terjadi di kandang kuda itu, orang kalau betina tidak dikawinkan ini. nah, Kemudian ini biaya perawatan 1 hari sekian, kemudian 3 bulan itu baru di USG. Ini jadi biayanya sekian. Karena ini Ustaz, untuk perawatan kuda itu 1 hari lebih dari 100 ribu. Jadi mereka langsung menentukan sak dari ini sekian itu dari kandang kuda. Boleh Pak. Angel ya. ya, Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Dan saya pertanyaannya barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati berkati kita semua. Akad awalnya dong. Itu jual jasa. Itu dia. Akad awalnya apa? Kalau akad awalnya adalah jual beli spermanya, itu haram. Kalau akad awalnya itu nyewa kudanya, itu haram. Gitu. Tapi kalau akad awalnya saya tak titip betina saya, gitu kan, mangopenono dan dicedak-cedakno kalau jalan. Kalau wis dadi tak upahi. Jadi modelnya ta'awun. Jasa itu berarti. Ya, ta'awun nanti apa namanya bisa ta'awun artinya tidak ada ya bayar yo seikhlasnya loh. Atau tadi dengan jual jasa perawatan kuda tadi selama ada di kandang kita. Bukan jual beli sperma. Bukan pula nyewa pejantan untuk apa namanya untuk perkawinan tersebut, tidak. Jadi tinggal akadnya yang diperbaiki. Jangan sampai akad jual beli ataupun akad sewa. Mungkin solusinya itu tadi Sehari berapa? jasa. Itu jasa. Itu. Yang penting apa? Waktunya jelas dan hasilnya jelas. Itu baru. Itu baru. Sehingga apa? Tidak ada yang merasa dirugikan. Gitu. Jadi bukan jual beli nanti akadnya. Akadnya bukan jual beli, tapi mungkin apa namanya akad jasa tadi, perawatan. Nanti bukan sewa. Kalau sewa sama apa namanya? Ya karena kan yang nitipin yang punya betinanya kan, bukan yang punya pejantan diambil ke tempat yang punya betina kan, gitu. Jadi apa modelnya adalah tadi jasa. Mungkin itu yang dipakai, tapi perlu dipelajari akadnya apakah jual beli, ya, atau akadnya adalah nyewa, gitu. Atau akadnya itu nitip, biar lo yang ketularan kan, gitu seperti itu. Biar mosok ya disandingi kalau sing orang belum kan yo rugi kan, gitu. Udah sing ya mesti gelem. Jadi mungkin dipelajari dulu akad awalnya apa. Pokoknya nanti kalau jual beli sama apa? Sewa itu tak boleh. Kan gitu. Keluar dari topik. Kebetulan saya itu kan kerja di peternakan ayam. Jadi ketika sedang panen itu kan biasanya kalau di peternakan ayam itu kan kalau kita lagi panen ada yang stres, belum mati tapi stres ya. Jadi biasanya kalau sebelum mati stres itu kita sembelih. Nah itu dagingnya itu gimana? Karena saya sering melakukan seperti itu karena sebelum mati kita sembelih dulu.
supaya bisa dimanfaatkan dagingnya. Pertanyaan saya itu dagingnya gimana? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih pertanyaannya, barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan. Semoga Allah SWT senantiasa merahmati memberkati kita semuanya. Ketika dia dengan disembelih masih dalam kondisi stres, ya, maka dagingnya halal. Tapi kalau sedang sakaratul maut, maka itu dagingnya halal. Kecut dengan sembelih. Sudah haram. Itu sakaratul maut. Karena dikatakan sakaratul maut itu sudah mati, cuma dalam perjalanan. Itu nggak boleh. Makanya kalau masih stres dengan sembelih, itu namanya memanfaatkan harta. Ya, itu boleh-boleh saja dan dagingnya halal daripada ubah. Ya, seperti itu. Ada lagi. Ya Allah. Terakhir. Bagaimana dengan jual beli kambing yang sampai tadi Pak? Ya. Ya yang di dalam tubuhnya dipotong atau korban, kemudian perlakuan terhadap jari tadi, misalnya jari itu dipotong atau kalau sudah mati atau dibakar sebenarnya? Ada. Terlakuan jarinya. Ini kayaknya kejadian. Kejadian. Oh betul. Ya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala pertanyaannya, barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati memberkati kita semua. Ketika kita membeli binatang, ya, kambing, betina, ternyata dia hamil, ya. Lalu disembelih, entah itu untuk akikah, untuk korban, atau sembelih untuk makan-makan, ya. Bagaimana perlakuan dengan janinnya? Jika janinnya itu setelah indukannya disembelih ikut mati, maka nggak perlu disembelih. Dalilnya hadis Nabi SAW, zakaratul janini zakaratu ummihi. Zakatul janini, sembelihan janin itu mengikuti sembelihan induknya. Zakatu ummihi. Maka cukup sekali saja ketika induknya sudah disembelih, kok janinnya ikut mati, ya sudah. Tapi kalau seandainya masih hidup, maka terserah jenengan mau diopeni, yes monggo, arep melu disembelih sisanya monggo. Oh enak itu main resto kan, masih anu kan, masih rumput loh. Iya, empuk itu dagingnya gitu. Makanya ketika setelah indukannya sudah disembelih kok masih hidup, terserah jenengan mau diopeni ya monggo, mau disembelih sisanya monggo. Tapi openi sakit. Kalau misalkan setelah disembelih kemudian masih hidup ya oke, tapi kebanyakan mati. Kebanyakan ikut mati. Ya, perlakuannya gimana? Ya sudah dimasak sudah. Enak ya. Itu udah malah apa? Buat balikul lagi. Latibul bawahnya lagi. Ya. Insyaallah. Tapi enggak tahu rasanya gimana. Enak bukan ini? Enak. Hah? Enak ini. Kenapa ya? Kenapa ya? Kalau kita